Orang-orang memanggilnya Kevin. Ia selalu datang lebih awal dari jam masuk kuliah. Selalu 30 menit sebelum kelas dimulai. Tidak jarang, ia hampir datang bersamaan dengan penjaga kampus. Waktu jeda sebelum kelas dimulai ia habiskan untuk membaca buku. Mulai dari buku pelajaran, atau buku apa saja yang sedang ingin ia baca. Terlebih akhir-akhir ini ia lebih banyak membaca novel dan buku-buku puisi romantis. Buku puisi terakhir yang ia baca, Ku Ajak Kau ke Hutan dan Tersesat Berdua karangan Boy Chandra. Entah apa yang ada di benaknya. Meski memiliki banyak bacaan terutama buku percintaan, namun, ia tetap saja terlihat dingin pada perempuan. Sikapnya yang pendiam membuatnya lebih banyak tersenyum sekilas, daripada berbincang berlama-lama dengan orang-orang sekitarnya. Lebih dari itu, ia adalah lelaki yang dari awal masuk kuliah konsisten memakai sepeda ke kampus. Menurutnya, itu caranya peduli pada lingkungan. Hal itu juga ia buktikan dengan aktif di berbagai forum dan komunitas pecinta lingkungan yang ada di kampus dan kota ini. Meski pendiam dan tidak suka berbincang dengan orang kebanyakan, tetapi ia tidak tertutup dalam bergaul. Ia hanya tidak suka obrolan hahaha, ia lebih suka hal-hal yang serius dan teratur. Seperti yang lainnya, meski dingin pada kebanyakan perempuan, ia tetap memiliki teman spesial. Gadis yang sudah bersahabat bersama sedari kecil. Nara, lengkapnya Nara Senja. Gadis berambut lurus hitam itu, suka mendengarkan musik melalui earphone ke telinganya, adalah satu-satunya perempuan yang bisa dekat dengan Kevin. Mereka bertemu sewaktu SD, Kevin bahkan tidak pernah melupakan pertemuan pertamanya dengan Nara. Aku Nara. Uluran tangan Nara kecil kepada Kevin kecil. Aku Kevin. Sejak perkenalan itu, Nara dan Kevin menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Bahkan hingga kuliah pun mereka memilih kampus yang sama, meski tak lagi pada jurusan yang sama. Kevin kuliah di jurusan pendidikan fisika, sedangkan Nara mengambil jurusan seni tari dan musik. Bibirnya mengembangkan senyum mengingat kejadian masa kecil itu. Di dalam kelas Kevin duduk membaca buku. Teman-temannya masih belum ada yang masuk kelas, meski beberapa orang sudah mulai terlihat datang. Para perempuan itu masih asyik berbicara di teras depan kelas, saling berbisik entah perihal apa. Mungkin tentang tas yang terpajang di situs online, atau baju rajut Korea yang sedang diskon di mall, mungkin juga tentang lelaki yang mereka idolakan sedang putus cinta dengan kekasihnya. Atau artis Instagram, yang sering mencari sensasi. Entahlah, Kevin memang tidak buku yang sedang dibacanya. Memahami setiap kata yang disambung menjadi kalimat yang tercetak pada kertas. Hingga beberapa menit kemudian, kelas sudah dipenuhi suara bising pagi hari. Sebelum dosen mereka datang, kelas akan ribut oleh suara-suara yang kadang terdengar seperti desingan sayap lebah. Hal yang membuat Kevin berhenti membaca buku, lalu memasukkannya ke dalam tas. Beberapa saat kemudian dosen mereka datang dengan wajah yang itu-itu saja. Meski kebanyakan dosen terlihat menyenangkan, entah kenapa dosen perempuan yang satu ini terlihat tidak menarik. Wajahnya dipenuhi guratan beban hidup. Apakah dia dosen yang tidak bahagia? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, setiap masuk kelas ia selalu menunjukkan wajah dengan beban hidup yang berat. Seringkali ia tidak bisa membedakan masalah rumah tangga dengan kewajiban sebagai pendidik. Efeknya, mahasiswa kena imbas. Dosen seperti ini adalah salah satu dosen yang menyebalkan, sekaligus kasihan. Kevin tersenyum, ia menyadari betapa harus sabarnya ia bertemu dengan perempuan-perempuan kesepian dan bermasalah di kelasnya. Meski tidak semua, tentu masih banyak juga yang pintar, hanya saja, biasanya yang pintar tidak lebih banyak ulah dibanding yang hanya modal tampang. Yang lebih mementingkan make up daripada kualitas isi kepala. Yang lebih suka mengupload foto-foto centil ke Instagram, dibanding membaca buku-buku untuk memperbaiki pemahaman. Kita mulai pelajaran pagi ini, kalimat itu membuat fokus perhatian seisi kelas tertuju pada sumber suara. Bagaimana tidak, kalau tidak diperhatikan, bisa-bisa jadi masalah besar. Dosen perempuan yang satu ini tingkat sensitivitasnya sangat tinggi. Yang berani mencari masalah dengannya siap-siap saja mengulang semester depan. Dan yang lebih parah adalah mata kuliah yang ia ajarkan, tidak diasuh dosen lain. Tentu dengan demikian, ditambah sikapnya yang sedikit tidak profesional membuat ia bisa seenaknya saja. Entah sedang apa Tuhan saat dosen seperti ini suka, Kevin tak pernah menolak apapun yang diberikan Nara. Baginya, menolak sama saja mengecewakan.
Karena dalam setiap pemberian, sekecil apapun itu, selalu ada harapan yang dititipkan. Terima kasih, jawab Kevin. Gimana kuliahmu? Gitu-gitu aja. Nggak ada yang menantang. Kalau kegiatan komunitas taring? Tanya Nara. Taring adalah komunitas pecinta lingkungan yang digeluti Kevin. Bulan depan rencananya aku mau nanam pohon sama anak-anak, tapi belum tahu mau nanam di daerah mana. Kevin menatap beberapa anak kecil yang berlarian di hadapan mereka. Ia dan Nara memang suka menghabiskan sore setelah kuliah dengan menikmati es krim yang dijual di mobil box yang datang ke kampus. Karena kampus mereka sekaligus bergabung dengan sekolah dari TK sampai SMA, sesore ini masih banyak remaja yang berkeliaran, bermain. Kamu gimana? Bulan ini mau ngadain lomba tari daerah untuk anak SMA sekota Padang dengan anak-anak hima jurusan. Mata Nara menatap anak kecil yang berlari di lapangan bola di depan mereka. Diam-diam mata Kevin memerhatikan lekuk pipi Nara. Dagunya yang terlihat lebih runcing, juga rambut matanya yang lentik. Bibir yang tak begitu tebal dan berwarna merah muda. Hal yang membuat Kevin menyembunyikan sesuatu yang belum pernah ia jelaskan kepada Nara. Perasaan suka yang ia pendam sedari lama. Bukan karena takut, tetapi setiap berbicara mengarah pada perasaan. Nara seolah selalu menghindar, ia selalu mengalihkan. Pernah beberapa kali Kevin menanyakan, kamu kenapa nggak mau punya pacar lagi? Nara malah tertawa, dan mengatakan kepada Kevin, nggak usah kepo gitu, deh. Ia hanya menggeleng. Dan kalimat sederhana itu mampu membungkam mulut Kevin untuk tidak buku-buku romans, namun gagap soal praktik asmara. Kevin. Tangan Nara melambai ke wajah Kevin. Sontak membuat lelaki itu memalingkan muka. Ya elah, kenapa ngelamun? Tuh es krim kamu meleleh. Nara menatap ke arah lelehan es krim yang sudah mengenai celana jeans hitam Kevin. Sontak Kevin kelimpungan membersihkan celana dari lelehan es krim. Nara hanya tertawa kecil menyaksikan Kevin yang terlihat sibuk sendiri. Hampir setiap sore Kevin menghabiskan waktu bersama Nara. Sebelum akhirnya Nara dijemput ayahnya, lalu meninggalkan Kevin sendiri. Meski rumah mereka satu kompleks, Kevin dan Nara hampir tidak pernah pulang bareng. Orang tua Nara selalu menjemput Nara sepulang ia bekerja, dengan mobilnya, dan Kevin pulang dengan sepeda. Suatu saat kamu akan ninggalin aku sendiri, Nara, batin Kevin getir. Entah apa yang membuatnya memikirkan kalimat itu. Satu hal yang pasti adalah ia paham, ia lelaki yang jatuh hati sendiri pada Nara. Ia lupa kapan persisnya pertama kali menyukai Nara, kapan pertama kali rasa suka melewati batas sahabat itu muncul. Namun, ia selalu ingin berada di dekat Nara, menjaga gadis itu, memberi perhatian, mencintainya sepenuh hati, meski tidak pernah menyatakan perasaan suka itu sampai saat ini. Tidak pernah melebihi status selain sebagai sahabat. Banyak kisah yang telah ia lalui bersama Nara. Suka duka, beberapa kali Nara jatuh cinta, mencoba menjalin hubungan dengan lelaki lain. Kevin selalu menjadi tempat curhat gadis itu. Lelaki yang menerima curhatan dengan penuh kehati-hatian. Agar saat Nara bercerita kepadanya, ia tidak terlihat jika ia sedang cemburu. Karena, hal paling sulit dari memendam perasaan pada sahabat sendiri adalah saat dia bercerita tentang orang yang ia cintai, dan kita harus menyediakan wajah bahwa kita menyukai ceritanya. Meski hati kita panas membara mendengar orang yang kita cinta mencintai orang lain. Dan sungguh itu bukanlah hal yang mudah. Momen tersulit yang sering mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan perasaan kepada Nara. Ia masih keras menjaga ketakutannya. Mungkin benar orang yang jatuh cinta diam-diam kadang rasa kehilangannya lebih kuat daripada menyatakan perasaan yang jelas-jelas menusuk seisi dadanya. Kevin lebih memilih memendam semua rasa di balik kata persahabatan. Persahabatan yang memiliki dua sisi. Bahagia sebab ia bisa selalu merasa dekat. Menahan luka saat Nara dekat dengan seseorang yang bukan dirinya. Pelan tapi pasti, luka akan luruh mendarahi. Kevin memarkirkan sepeda di bagasi rumahnya. Selayang pandang ia menatap ke arah rumah Nara yang berhadapan dengan rumahnya. Kompleks rumah mereka memang terlihat sepi. Seperti kebanyakan rumah-rumah kompleks lainnya. Tidak banyak interaksi di sini. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan pekerjaan, gaya hidup, dan kepentingan mereka sendiri. Hal yang akhirnya membuat Kevin dan Nara kecil menjadi akrab. Kesepianlah yang membuat mereka menjadi dekat. Kehidupan orang tua mereka yang sibuk bekerja menjadikan dua remaja itu tumbuh bersama.
Sebagai anak tunggal, Kevin memang kekurangan perhatian dari orang tuanya. Ibu dan ayahnya sering bekerja keluar kota. Ternyata tidak selamanya menjadi anak tunggal dan anak orang kaya adalah keberuntungan. Kevin misalnya, ia tidak mendapatkan perhatian penuh, meski kebutuhan materi tidak pernah kurang ia dapatkan. Namun sebagai manusia, sebagai anak yang tumbuh, ia butuh kasih sayang orang tuanya. Ia butuh perhatian yang tidak hanya sekadar uang. Ia butuh suasana berbincang dan bertukar pikiran dengan orang tuanya. Hal yang selama ini begitu mahal ia dapatkan. Tidak jarang Kevin merasa iri kepada anak-anak jalanan yang ia temui. Mereka yang bekerja untuk mencari makan dengan mengais rejeki bersama kedua orang tuanya. Meski kehidupan pedih, setidaknya mereka masih memerhatikan anak-anak mereka. Tak seperti orang tua Kevin yang tiap hari hanya sibuk memikirkan materi, mengejar kebahagiaan, hingga tidak berusaha mandiri, tetap tidak mengeluh pada apapun yang terjadi. Ia biasa melakukannya sendiri, mencuci pakaian dan membereskan rumah. Meski keluarganya berada, namun Kevin tidak ingin memberatkan semuanya pada asisten rumah tangga. Ia lebih suka mengerjakan sendiri. Sejak Mbak Narti meninggal dunia, Kevin memutuskan tidak ingin lagi diurusi asisten rumah tangga baru. Mbak Narti adalah pengasuh Kevin kecil, perempuan yang lebih perhatian daripada ibu kandungnya sendiri. Meski hanya berstatus asisten rumah tangga, namun Kevin merasa mendapat kasih sayang yang tulus dari Mbak Narti. Namun, semua itu harus ia relakan pergi. 3 tahun yang lalu Mbak Narti meninggal dunia. Sejak saat itu, Kevin harus mengurus diri sendiri. Saat santai seperti ini, tidak jarang ia menghabiskan waktu luang di rumah sendirian. Membaca buku, nonton, atau sekadar istirahat tiduran. Sesekali, ia menghabiskan waktu bersama Nara untuk bermain. Namun sejak kuliah, kebiasaan itu mulai berkurang. Tugas kuliah dan kegiatan mereka yang padat, membuat mereka lebih sering bertemu di kampus dibanding bertemu di kompleks perumahan mereka. Kevin kecil tumbuh menjadi Kevin dewasa. Meski sikap pendiam, lebih banyak diam, Kevin berhasil menarik beberapa hati perempuan, yang akhirnya patah dengan sendirinya oleh sikap Kevin yang dingin itu. Perasaannya yang kuat kepada Nara, membuatnya terlihat tidak pernah tertarik pada perempuan lain. Seperti tidak berselera. Namun siapa tahu isi hati, luka tetaplah luka. Sakit tetaplah sakit. Di balik wajahnya yang tenang, sikapnya yang beku, ada banyak hal yang menyesakkan dada yang ia simpan.